Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Augusta Ahmad Bintang Widikdo dengan NIM 212410103042 dari program studi informatika mata kuliah basis data kelas E. Di sini saya akan menjelaskan praktikum sistem basis data, select, dan order by. Nah, di sini adalah lembar atau mungkin LKM mahasiswa yang minggu ke-10. Jadi kita disuruh mengerjakan yang untuk bagian yang tidak di bold. Jadi bagian yang A, yang 45, dan selanjutnya. Dan lanjut saja select, tampilkan daftar semua supplier dari tablet supplier. Nah, ini tampilkan daftar nama sebuah tablet supplier ya. Dari tabel supplier. Nah, ini coba ini kita nyoba yang A3 dulu, yang di bold dulu, yang kita menampilkan. Jadi kira-kira itu sama ya. Jadi ada tabel supplier-nya gini. Nah, ini udah masuk dari tabel produk. Produknya di from employee sudah masuk. Dan ini juga tabel supplier, daftar nama supplier dari tabel supplier. Nah, di sini kan tadi employee ya. Nah, ini dari tabel, nah ini untuk tabel supplier. Nah, jadi ini nah, tabel supplier ini ada supplier ID, company name, kontak name, kontak title, dan address. Ini untuk yang A4. Jadi sudah bisa ditampilkan ya untuk tabel supplier. Kemudian untuk menampilkan yang ke A5 ini tampilkan daftar semua customer dari tabel customer. Jadi kita menampilkan cuma perbedaan dari yang A345 ini di from employees, from supplier, dan from customer. Nah, ini untuk menampilkan dari tabel mana gitu, itu from mana. Nah, ini select bintang ini hanya untuk menyeleksi atau untuk memanggil gitu. Jadi saran saja yang bagian A5. Nah, jadi sudah berhasil ya customer ID ini, company name sudah berhasil, dan kontak name juga. Nah, di sini terdapat 5 kolom di tabel customer. Nah, ini ada customer ID, company name, kontak title, dan address. Nah, selanjutnya yang bagian B. Nah, di sini kita akan disuruh untuk sebentar. Nah, di sini kita disuruh untuk tampilkan ID produk, nama produk harga, serta stok dari tabel produk. Nah, di sini untuk caranya itu kita menggunakan select product ID untuk menyeleksi produk ID. Nah, product name, unit price, dan unit stock. Nah, jadi tidak semua dari tabel produk yang ditampilkan gitu, hanya saja produk, nama produk, harga, serta stok. Nah, ini lanjut kita blok ya, dari select sampai from product kita run. Nah, ini sudah muncul produk ID. Nah, ini sesuai produk ID, nama produk juga sudah sesuai, harga, nah, harga unit price harga ini, nah, serta unit in stock. Ini stoknya tinggal berapa, ini sudah muncul juga. Jadi untuk B3 seperti itu. Selanjutnya untuk B4, tampilkan ID supplier, nama perusahaan, asal negara, serta kontak person dari tabel supplier. Jadi di tabel supplier yang tadi yang di atas ini kan ada beberapa kolom gitu ya. Hanya kita tampilkan cuma ada 4 gitu. Jadi ID supplier, nama perusahaan, asal negara, serta kontak. Nah, caranya juga sama seperti yang nomor B3 seperti yang atas tadi. Kita hanya menggunakan fungsi select. Nah, kalau tadi select bintang itu fungsi menampilkan keseluruhan dari tabel customer atau tabel yang supplier. Nah, ini kalau select product ID, select supplier ID, company name, region, dan phone, ini hanya beberapa saja yang ditampilkan. Jadi kita blok saja untuk yang B4. Selanjutnya kita run. Nah, di sini muncul ya supplier ID-nya sudah ada, company name-nya juga sudah ada, region-nya itu sudah ada, dan phone-nya sudah, nomor kontak person ataupun sudah berhasil. Nah, ini B yang keempat sudah berhasil. Gitu. Selanjutnya untuk yang C nomor 3. C nomor 3 kita disuruh tampilkan ID produk, nama produk, harga, serta stok semua barang dengan
stok barang dagangan dengan nama kolom ID produk sesuai nama kolom asli, harga, stok barang, dan dari tabel produk. Nah, untuk C3 ini, kita sama, select product ID. Nah, karena di sini product ID ini diibaratkan atau mungkin dibahasakan yang menjadi ID produk, kita menggunakan as ID prod. Jadi kita ID PROD. Nah, untuk produk name ini di sini ini produk name ini sama ya. Nah, ini harga ini unit price diibaratkan sebagai dari harga kan. Nah, ini unit price dari harga, unit stock ini stok barang gitu, dan seterusnya. Dari tabel produk, kita coba run saja yang C3. Nah, di sini dari product name kan tetap ya, product name ini tetap, dan ID product ini berubah dari yang sebelumnya ini product ID, jadi namanya ID prod. Jadi sudah diibaratkan begitu. Untuk yang product name ini tetap, dan harga ini kita ibaratkan harga dari nama sebenarnya itu adalah unit price. Nah, selanjutnya untuk nomor 4 yang C, tampilkan ID supplier, nama perusahaan, asal negara, serta kontak person semua supplier dengan nama kolom sesuai nama asli. Nah, ini sesuai nama asli ya. Nah, selanjutnya nama PES ini sesuai nama kolom asli dan asal kontak person dari tabel supplier. Kita coba run dulu ya. Yang C4. Nah, yang C4 ini seperti ini. Jadi, yang tadi ini kita ibaratkan juga ya. Jadi, asal ini jadi seperti asal kayak tadi ini. Region jadi asal, phone ini jadi kontak person, terus company name jadi nama PRSH, dan supplier ID ini tetap gitu. Jadi untuk C yang keempat itu seperti itu. Selanjutnya yang D, penggabungan kolom. Nah, di sini di bagian yang keempat kita disuruh tampilkan ID supplier, nama serta alamat supplier dari tabel supplier, alamat supplier terdiri atas address, city, country yang dipisahkan koma. Jadi kita coba run dulu aja. Nanti bentar lagi saya jelaskan. Nah, di sini caranya adalah select supplier ID. Nah, ini untuk select-nya itu, milihnya itu yang kolom supplier ID, kontak name. Nah, untuk address ini kita beri tutup kurung, tapi seperti ini ya simbolnya. Saya lupa namanya apa. Terus ada petik seperti koma, selanjutnya itu dikasih spasi, baru titik 2 begitu. Jadi kita tuliskan seperti ini. Titik 2, koma, terus spasi, kasih jarak seperti yang diminta pada ini, dipisahkan koma ya, seperti itu. Region ini kita ibaratkan sebagai alamat supplier. Nah, jadi seperti ini. Untuk alamatnya ini, nah ini kan PO Box ini jadi sudah koma ini sudah terspasi semua. Nah, gitu. Nah, untuk yang kelima, yang penggabungan kolom yang B, tampilkan nama lengkap dan nama lengkap dan nama lengkap employee dari tabel employee. Nama lengkap terdiri atas title, first name, last name yang dipisahkan spasi, alamat lengkap terdiri atas address, city, country yang dipisahkan koma. Lanjut saja, kita langsung run saja yang D5. Nah, seperti ini ya. Jadi untuk D5 ini kita kan tadi kan di sini kan disuruh atau diperintah nama lengkap terdiri atas title, first name, dan last name yang dipisahkan oleh spasi. Jadi nama lengkap tadi kan udah diibaratkan kan ya. Jadi title dan first name. Nah, ini last name ini diibaratkan sebagai nama lengkap, dan first di sini ada address-nya dan ya begitu. Nah, untuk tadi nama lengkap first name nama lengkap title, first name, dan last name yang dipisahkan spasi. Jadi untuk title, first name, dan last name kita buat seperti ini. Jadi ada titik 2 yang
dipisahkan jarak, jadi tidak langsung titik dua seperti ini, tapi dipisahkan jarak 1 spasi. Nah, maka hasilnya untuk title-nya, nama lengkapnya seperti ini. Nah, jadi udah dipisahkan dari spasi gitu. Nah, untuk address-nya ini ada koma spasi. Jadi setelah koma ini ada spasi seperti ini ya. Di nama lengkap yang pertama ada 2A, Seattle, USA. Jadi setelah Seattle ini tidak koma langsung USA, tapi ada jarak spasi 1 begitu. Nah, ini untuk yang nomor D5. Selanjutnya yang untuk bagian E, kolom bertipe tanggal. Nah, jadi kita disuruh yang 4 ini modifikasi kode E dengan mengubah format tanggal menjadi bulan. Bulan ini bulan angka ya, formatnya angka. Hari ini angka, tahun angka 4 digit. Jadi kayak 2002 begitu. Bukan huruf ya, 2002 bukan. Jadi huruf angka, jadi 2002. Kita coba saja yang E4, kita run dulu ya. Nah, ini. Nah, tadi kan first name ada titik 2 ini. Selanjutnya last name ini kita ibaratkan sebagai nama lengkap. Nah, birthday ini kita ibaratkan sebagai tanggal lahir. Nah, ini untuk menampilkan tanggal lahir ini menggunakan to chart now, jadi tanggal lahir. Nah, date ini tanggal lahirnya ya, jadi udah ada date dan pakai menggunakan day, month, dan years. Nah, as sekarang diibaratkan jadi sekarang. Jadi hari dulu jadi Saturday, jadi Saturday Mei, bulannya 22 begitu. Nah, ini untuk yang 4. Ternyata saya terbalik dari yang E bagian 4 dan 5 ini seharusnya di bagian angka di tahun ini 4 digit, tetapi saya di E4 ini menuliskannya 2 digit. Jadi kita ubah saja I-nya menjadi 4 dan E5 ini menjadi 2 ya. Nah, di sini kita lanjut saja, kita run. Nanti kan ini ada kesalahan, ini 22 saja. Jadi nah, di sini kita muncul. Jadi udah benar ya, ada 4 digit, 4 digit tahun. Untuk yang E5 ini sama persis, tapi yang dibedakannya itu tahunnya. Tahunnya ini diibaratkan sebagai 2 digit terakhir saja. Jadi 20 ini tidak masuk, 2000 yang 20 ini tidak masuk. Jadi saya tidak usah menerangkan juga, sama dengan yang E4, kita run juga. Nah, seperti tadi ini Mei 22 gitu. Jadi 2022 jadi, tapi hanya 2 digit terakhir saja yang diambil. Lanjut ke yang F, selisih tanggal. F ini nomor 4, tampilkan ID pegawai, tanggal lahir, tanggal mulai kerja, serta usia pada saat masuk perusahaan. Nah, jadi untuk F yang keempat ini, lanjut kita run dulu. Nah, hasilnya seperti ini ya. Ada employee ID, birth date, hair date, dan usia dalam tahun. Nah, untuk penjelasannya seperti ini. Employee ID ini kan saya kan untuk menampilkan kolom bagian employee ID, birth date, dan hair date. Nah, kita lalu ekstrak. Nah, kita ekstraknya itu year, kita year from X. Nah, jadi tahunnya, umur tahun dari hair date dan birth date, jadi kan kita tahu kan, kita tahu kan. Jadi ulang tahunnya seperti ini, dan hair date ini tanggal lahirnya dan tanggal sekarangnya. Hair date ini Nah, di sini hair date ini adalah tanggal perekrut, jadi tanggal masuk perusahaan begitu. Ini birth date ini tanggal lahir. Jadi kita ekstrak dari year from X ini, hair date dan birth date-nya ini dikurangi begitu. Jadi 1992 atau mungkin tanggal lahirnya ini dikurangi sebagai dari tanggal direkrut dari tanggal lahir. Dikurangi tanggal lahir. Jadi
diibaratkan sebagai usia dalam tahun. Nah, jadi mempunyai tabel atau mempunyai kolom sendiri di usia dalam tahun ini. Jadi seperti ini tadi employee ID yang satu ini usia tahunnya 43, terus yang employee ID 17 ini usianya 33 dikarenakan ini 1994 dikurangi 60 tahun. Ini kalau dihitung secara matematis ya ini seharusnya kalau dilihat dari tahun saja ini 34 tahun, tetapi pada 1994 dia itu belum ulang tahun 29 Mei, jadi masih terhitung 33 tahun. Jadi seperti itu. Jadi pengurangannya itu tidak hanya tahunnya saja melalui akan tetapi itu semuanya tanggal dan bulan itu juga dihitung. Nah, seperti itu. Untuk yang F4. Selanjutnya yang F5 adalah tampilkan ID pegawai, tanggal mulai kerja, tanggal sekarang, serta masa kerja sampai saat ini. Nah, dari perbedaan yang tadi yang F4 dan F5, itu kan kalau tadi kan yang F4 kan tanggal direkrut dikurangi tanggal lahir. Kalau sekarang ini beda. Sekarang ini tanggal sekarang date now dikurangi tanggal rekrut. Nah, jadi begitu. Jadi usia masa kerjanya seperti ini. Jadi nah, usia masa kerjanya seperti yang satu ini. Tadi ini usianya sudah 30 tahun bekerja gitu di perusahaan tersebut. Yang employee 2 ini bekerja dalam masa bakti 29 tahun begitu. Jadi tanggal sekarang ini date now ini mengacu kepada tanggal komputer ya, atau mungkin tanggal yang sekarang, tanggal kitaran ini. Jadi 5 Mei 28 Mei begitu. Dikurangi 1992, jadi terhitung 30 tahun masa dia bekerjanya. Itu untuk selisih tanggal. Selanjutnya kita masuk ke yang bagian G, perhitungan antar kolom pada satu baris. Nah, yang G yang nomor 3 adalah tampilkan nilai order ID, quantity, unit price, serta nilai quantity, unit price dari tabel order details. Lanjut saja kitarannya yang G yang ketiga. Nah, ini untuk tampilkan nilai order ID kan select order ID gitu ya, koma quantity, koma unit price, dan koma quantity dikalikan quantity unit price dari tabel unit price dari tabel order data, order details, atau mungkin dari tabel ini. Nah, ini unit price diibaratkan sebagai total harga. Jadi seperti ini cara penulisannya ya, quantity bintang atau mungkin seperti yang select tadi bintang untuk unit price S total harga. Itu untuk yang G bagian 3. Yang G bagian 4 ini tentu tampilkan ID produk, harga per unit, jumlah yang sedang dipesan, unit on order, serta nilai barang yang sedang dipesan dari tabel produk. Nah, ini untuk yang G nomor 4. Nah, ini kitaran. Nah, ini kurang lebih sama ya, seperti yang tadi. Nah, ya, bedanya ini unit price. Unit price ini, sebentar. Unit price ini dipesan unit on order. Jadi penulisannya seperti ini dan diibaratkan sebagai dan dibuatkan sebagai kolom di total harga pesanan. Jadi bisa dibilang seperti ini ibaratannya. Jadi unit yang sedang dipesan dikalikan harga begitu. Jadi ada berapa itu ketahuan. Jadi misalkan ini ya, unit order itu 70. Jadi unit order ada 70, unit price-nya harganya 100. Jadi 100 kali 70 ya total sum keseluruhannya ya kita memesan harganya 700 seperti itu. Ya, yang untuk G4. Selanjutnya yang H, order by. Nah, di sini tampilkan semua nama produk dan nama jumlah yang diorder, tampilkan berdasarkan produk yang paling sedikit diorder. Ini untuk yang H5. Lanjut ke H5, kita lanjut saja, kita lama-lama di run. Kita meng-run. H5. Nah, ini seperti ini ya tampilannya ya. Paling sedikit di order. Jadi ini 0 semua dari 0 ini menggunakan ASC. Jadi paling sedikit juga. ASC ini unit order ASC. Jadi ASC yang paling kecil dulu yang ditampilkan. Jadi seperti itu.
unit order. Jadi ya berhubung ini sama ini 0, jadi ya 0 dulu, baru lanjut ke 10 dan paling besar di sana hot spice Okra 100. Nah, selanjutnya yang ke H6 ini, tampilkan last name, first name, dan nama lengkap pekerja employee itu berdasarkan huruf depan serta nama belakang paling besar. Jadi tadi kan apa namanya, huruf depan dan nama belakang yang paling depan. Jadi seperti ini ya. Kita run dulu ya. Sebentar. Nah, proses. Nah, jadi hasilnya seperti ini. Kita ibaratkan sebagai ASC juga. Nah, gitu untuk order by. Selanjutnya, yang ini adalah sorting 2 kolom. Nah, sorting 2 kolom ini yang terakhir adalah tampilkan nama produk, harga, dan harga yang telah diberikan diskon 25%, dan tampilkan berdasarkan nama produk dan harga real yang paling mahal. Paling mahal orang kaya. Jadi kita pas saya kok ini. Nah, kita run dulu, kita blok dulu sekarang. Nah, jadi ini kan menampilkan nama produk, harga produk dari yang telah diberikan 25%. Nah, ini produk, unit produk yang unit price. Nah, ini unit price kan harga yang telah diberikan dikali 0,25. Nah, ini kan termasuk 25% begitu, 0,25. Nah, diibaratkan menjadi harga diskon. Jadi seperti ini harga diskonnya. Nah, mungkin cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.